Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Gokil parah, ini perkiraan line up Real Madrid 2021-2022 jika Kylian Mbappé merapat. Raksasa La Liga, Real Madrid dikabarkan mulai serius dalam usaha mereka memboyong bintang PSG Kylian Mbappé ke ibu kota Spanyol pada jendela transfer musim panas ini. Sudah bukan rahasia lagi jika Mbappé merupakan target utama Real Madrid. Kubu Los Blancos pun dengan serius memantau perkembangan situasi Mbappé di PSG. Kontrak Mbappé di PSG bakal berakhir tahun depan, tetapi sang bintang ngotot untuk tak memperpanjangnya. Real Madrid pun siap memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Kedatangan Lionel Messi ke PSG kabarnya tak berhasil meyakinkan Mbappé untuk memperpanjang kontraknya. Penyerang 22 tahun itu pun tetap ingin hengkang dari Paris. Sejak Selasa 24 Agustus 2021, ramai dibicarakan mengenai manuver serius yang dilakukan Real Madrid dalam upaya mereka mendapatkan tanda tangan Mbappé. Rabu 25 Agustus 2021, dini hari waktu Indonesia Barat, akhirnya muncul kabar yang menyebut bahwa Los Blancos telah resmi melayangkan tawaran senilai 160 juta euro kepada PSG untuk menggait Mbappé. PSG sepertinya tak bisa berbuat banyak untuk menghalangi kepergian Mbappé ke Real Madrid, karena sang pemain sendiri juga sangat ingin pindah ke tim asuhan Carlo Ancelotti. Lantas, seperti apa penampakan starting line up yang mungkin dipakai Ancelotti untuk musim 2021-2022 ini andai Mbappé jadi merapat? Berikut daftar selengkapnya. PSG beli Leo Messi tapi kehilangan Mbappé. Apakah layak? PSG terancam kehilangan Kylian Mbappé musim panas ini atau paling tidak musim depan. Artinya, harapan membentuk duet fantastis dengan Lionel Messi mungkin harus pupus. Baru-baru ini gosip kepergian Mbappé dari PSG semakin kuat. Kabarnya Real Madrid sudah mulai bergerak dengan menyodorkan tawaran 160 juta euro. PSG sejak awal bersikeras tidak mau menjual Mbappé, tapi situasinya semakin sulit. Sejauh ini Mbappé menolak kontrak baru di Paris. Artinya dia menekan pihak klub ke posisi sulit. Jika Mbappé jadi pergi musim panas ini, tentu PSG bakal rugi besar. Namun, setidaknya mereka masih punya Lionel Messi, bukan begitu? PSG punya mimpi besar mewujudkan mimpi menjuarai Liga Champions. Mereka nyaris melakukannya 2 musim lalu, tapi gagal karena skuad yang kurang memadai. Untuk itu, PSG berambisi mengumpulkan pemain-pemain terbaik di dunia. Mereka sudah mencoba mengejar Lionel Messi sejak konflik di Barcelona tahun lalu. Musim panas ini, PSG akhirnya mendapatkan peluang untuk menuntaskan transfer Messi, dan mereka memaksimalkan peluang itu dengan sangat baik. Messi direkrut sebagai superstar baru PSG musim panas ini. Ambisi meraih trofi UCL berkobar. Kedatangan Messi diharapkan bisa mendongkrak level PSG. Sudah ada Mbappé dan Neymar. Harapannya Messi bisa menyempurnakan trio lini serang tersebut. Di video pengumuman pembelian Messi, PSG terang-terangan menunjukkan rencana tersebut. Ada adegan di ruang ganti dengan kostum Neymar dan Mbappé di kanan kiri mengapit bendera Argentina. Artinya sejak awal PSG yakin bisa membentuk trio lini serang terkuat di dunia. Neymar, Mbappé, Messi bakal membuat tim manapun kocar-kacir. Sayangnya, misi PSG itu terancam batal. Sebenarnya sejak awal bursa transfer, gosip Mbappé bergabung dengan Real Madrid sudah muncul, tapi PSG terus membantah. Kini situasinya semakin sulit bagi PSG. Mbappé disebut menolak kontrak baru, padahal kontraknya tersisa 1 tahun lagi. PSG ada di posisi sulit dalam negosiasi. Mbappé dikabarkan ingin mewujudkan mimpi masa kecilnya untuk bermain di Real Madrid. Lantas, andai Mbappé jadi pergi, apakah pembelian Messi layak? Sebuah kegagalan jika Kylian Mbappé batal gabung Real Madrid. Real Madrid dan Florentino Perez didesak menuntaskan transfer Kylian Mbappé entah musim ini atau tahun depan. Los Blancos dianggap gagal jika Mbappé batal bergabung. Gosip Mbappé ke Real Madrid sudah dibicarakan beberapa tahun terakhir. Musim panas ini kabar itu semakin menguat, sebab Mbappé disebut menolak tekan kontrak baru di PSG. Baru-baru ini Madrid bahkan disebut sudah mengajukan tawaran perdana. Sayangnya transfer ini alot karena PSG tegas menolak menjual Mbappé. Masalah uang, PSG juga bisa memberikan tawaran lebih besar daripada Real Madrid. Gosip Mbappé ke Madrid ini juga sampai ke telinga Roberto Gomez, analisis La Liga. Menurutnya, sesulit apapun Real Madrid harus bisa mendapatkan Mbappé. Dia bertanya-tanya mengapa Florentino Perez tampak kurang serius. Bagi saya sebagai fans adalah kegagalan jika Mbappé tidak bergabung dengan Real Madrid, ujar Gomez di Marca. Itu bakal menjadi kegagalan besar untuk Florentino Perez. Real Madrid punya kekuatan superpower soal ekonomi, dan mereka tidak pernah kesulitan soal uang. Pembelian Mbappé bisa dibilang sebagai tantangan besar Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid.
dia adalah orang yang paling tepat untuk menangani kasus ini. Perez terbukti cerdik di bursa transfer. Dia bisa mendatangkan pemain-pemain top mulai dari Zinedine Zidane, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, hingga Eden Hazard. Kemampuan negosiasi Florentino tidak pernah bisa disaingi oleh siapapun. Saya tidak paham mengapa Florentino Perez tidak berada di Paris untuk menegosiasikan kedatangan Mbappe. Tutupnya. Pelatih Real Madrid antusias sambut Marcelo dan Mariano Diaz. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku semakin bersemangat setelah menyaksikan dua pemain tim utama Marcelo dan Mariano Diaz kembali berlatih. Real Madrid akan menghadapi Real Betis di pekan ketiga Liga Spanyol akhir pekan ini. Kembalinya Marcelo dan Mariano dapat menambah kekuatan El Real demi mengincar poin penuh. Pasalnya, Madrid sudah kehilangan Toni Kroos, Dani Ceballos, Ferland Mendy, dan Luka Modric yang mengalami cedera. Belum bisa dipastikan kapan para pemain veteran itu dapat kembali merumput di kompetisi resmi. Dalam laporan Tribal Football Rabu 25 Agustus, Modric dan beberapa pemain senior lain tidak akan diikutkan dalam rombongan tandang ke markas Real Betis, Estadio Benito Villamarin. Ancelotti ingin memperbaiki keadaan setelah ditahan imbang Levante dengan skor 3-3 di pekan kedua La Liga. Tak adanya pasokan tenaga dari pemain senior dipercaya mempengaruhi kualitas permainan Los Blancos. Beruntung, Real Madrid tertolong dengan kehadiran Vinicius Junior yang mencetak 2 gol dalam laga kontra Levante. Meski turun sebagai pemain pengganti, pemain berpaspor Brazil itu sukses membuktikan kualitasnya sebagai bintang lapangan masa kini. Pernyataan resmi PSG, Kylian Mbappe pindah ke Real Madrid, tapi Direktur olahraga PSG Leonardo akhirnya angkat bicara seputar spekulasi masa depan Kylian Mbappe. Ia menyebut bahwa pihaknya tidak akan menghalangi jika sang striker mau pindah ke Real Madrid. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar itu, begini jawaban Leonardo. Kylian Mbappe ingin bergabung dengan Real Madrid dan kami tidak akan menahan kepergiannya. Bukan Leonardo yang dikutip dari Marca. Leonardo menegaskan bahwa Real Madrid harus memenuhi permintaan PSG jika mereka benar-benar menginginkan Mbappe. Kami menolak tawaran pertama Real Madrid. Jika mereka memenuhi permintaan kami, maka kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Jika ia ingin pergi, maka mereka harus mengikuti cara kami. Kami sudah mengajukan 2 tawaran besar bagi Mbappe, di mana tawaran terakhir kami berada di atas tawaran kami untuk pemain-pemain yang baru bergabung dengan kami. Kami ingin membuktikan bahwa dia pemain yang penting dan juga pusat dari proyek kami. Namun bukan berarti dia berada di atas proyek yang kami rancang. Leonardo menyebut bahwa Real Madrid telah melakukan langkah-langkah ilegal untuk mendapatkan Mbappe. Ia mengaku pihaknya tidak senang dengan situasi itu. Real Madrid telah bersikap kurang ajar dan bertindak secara ilegal. Kami tidak akan menerima 160 juta euro tawaran mereka. Jika Mbappe pergi, maka mereka harus mengikuti keinginan kami. Kami tidak berencana untuk berbicara dengan Real Madrid. Saya tahu bahwa mereka mendekati Mbappe selama 2 tahun terakhir, di mana mereka sudah berbicara dengan semua orang yang dekat dengannya, termasuk keluarganya. Saya rasa ini strategi mereka agar mereka mendapatkan penolakan dari kami. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sudah berupaya sekuat tenaga sehingga mereka bisa mendapatkan Mbappe secara gratis di tahun depan. Namun Kylian selalu berjanji kepada kami bahwa dia tidak akan pergi sebagai free agent, ujarnya.